Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Julisvia Alvina Devirmanda dari kelas D4A Fisioterapi akan mengampanyekan gerakan anti korupsi dengan tema Indonesia Maju Tanpa Korupsi. Kasus korupsi di Indonesia masih terus terjadi. Contohnya adalah kasus yang dilakukan oleh PT Asuransi Sosial Bersenjata Republik Indonesia atau ASAPI pada tahun 2021 lalu. Kasus ini masih menjadi kasus terbesar di Indonesia yang mencapai kerugian dengan total 23,74 triliun. Perilaku korupsi tentunya berdampak pada kemiskinan dan kesenjangan sosial. Perilaku korupsi juga menjadi awal dari permasalahan lain seperti naiknya harga kebutuhan pokok dan terganggunya penciptaan lapangan kerja. Dengan mengangkat tema Indonesia Maju Tanpa Korupsi, mahasiswa tentunya berperan penting dalam gerakan anti korupsi. 3 strategi utama dalam pemberantasan anti korupsi diantaranya pencegahan, penindakan, serta peran serta masyarakat. Sebagai kontrol sosial, mahasiswa dapat melakukan peran preventif terhadap korupsi dengan membantu masyarakat dalam mewujudkan ketentuan dan peraturan yang adil, serta berpihak pada rakyat yang banyak, sekaligus mengkritisi peraturan yang tidak adil dan tidak berpihak pada masyarakat. Maka dari itu, mahasiswa berperan penting dalam gerakan anti korupsi. Mahasiswa berperan sebagai agent of change yang mempunyai kesadaran jiwa, kepedulian, serta imajinasi akan kehidupan yang lebih baik. Upaya untuk membuat perubahan inilah yang perlu diperjuangkan sebagai bentuk gerakan anti korupsi. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kesha Aldila dari D4 Fisioterapi kelas A semester 1. Kata korupsi pasti sudah tidak asing di telinga kita, bukan? Korupsi, sebuah perilaku penyalahgunaan wewenang kekuasaan yang dilakukan hanya untuk mendapat keuntungan semata, baik keuntungan pribadi maupun keuntungan kelompok. Korupsi, pasti banyak orang yang dirugikan dan pasti negara. Padahal salah satu ciri negara maju adalah tingkat korupsi cenderung rendah. Hal ini berbeda dengan negara yang sedang berkembang yang belum memiliki sistem kelembagaan yang baik sehingga tingkat korupsi biasanya relatif tinggi dibanding di negara maju. Akan sulit untuk mewujudkan negara yang maju jika masih banyak yang korupsi. Kita, sebagai mahasiswa, memiliki peran terhadap pencegahan korupsi dengan membantu masyarakat dalam mewujudkan ketentuan dan peraturan yang adil dan berpihak pada rakyatnya. Langkah awal dalam pencegahan korupsi ialah jujur. Terlihat sederhana, namun kejujuran sangat penting dalam pencegahan korupsi di sekitar kita. Pencegahan korupsi dapat dimulai dari diri kita sendiri dan sejak dini. Ayo bangkit melawan korupsi. Saya Kesha Aldila, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini, Mela Sumardaningrum, akan mengkampanyekan anti korupsi dengan melihat saya menjadi Say No to Suap, Cegah Koruptor Merayap. Suap menyuap sendiri yaitu suatu tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Suap akan terjadi jika terjadi transaksi atau deal antara kedua belah pihak. Berbeda dengan gratifikasi yang sering disamakan yang tidak ada kesepakatan di antara keduanya. Gratifikasi terjadi jika pihak pengguna layanan memberi sesuatu kepada pemberi layanan tanpa adanya penawaran atau transaksi apapun. Dalam setiap transaksi suap ada 4 pihak utama, yaitu yang pertama, orang yang menyuap dengan intensi untuk mempengaruhi pihak pemilik kewenangan. Yang kedua, orang yang disuap dengan motif untuk kepentingan pribadi. Dan pihak ketiga serta keempat adalah organisasi dari masing-masing pihak yang menyuap dan yang disuap. Suap menyuap menimbulkan persaingan tidak sehat. Oleh karena itu, marilah kita menghindari tindak korupsi, baik itu suap menyuap, gratifikasi, atau bentuk korupsi lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Winata, bisa dipanggil Nata, dari kelas D4A dengan NIM P272260222224. Saya di sini akan mengkampanyekan budaya anti korupsi dengan tema korupsi di dalam kampus. Yang pertama, ada mencontek. Kejujuran adalah salah satu nilai integritas yang harus dipegang teguh untuk mencegah korupsi. Mencontek jelas-jelas adalah kecurangan yang mencederai nilai kejujuran.
Bentuk lainnya adalah mencuri ide atau mencontek tugas milik teman. Walau disadari perbuatan buruk, faktanya masih ada saja mahasiswa yang mencontek. Alasannya 1001, mulai dari tidak belajar, tidak punya waktu untuk mengerjakan sendiri, hingga tidak percaya diri. Apapun alasannya, mencontek tidak bisa dibenarkan. Yang kedua ada bolos kuliah dan titip absen. Ini sering kali terjadi, tapi sulit dihindari, dan kebanyakan pelaku melakukannya dengan sadar. Bahkan, masalah titip absen juga dilakukan dengan bersekongkol antar teman. Alasan apapun itu, entah karena kesetia kawanan atau balas budi, perilaku koruptif seperti ini tentu adalah perbuatan tercela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fidora Sadwika dari kelas D4A tingkat 1 dengan NIM 272260222225, dan saya akan memperjelaskan tentang kampanye anti korupsi. Anti korupsi adalah suatu tindakan yang keji dan tindakan yang buruk, di mana suatu individual melakukan hal yang merugikan banyak orang hanya demi kebahagiaan diri sendiri, atau mungkin dengan ada penjelasan lain di mana mereka menyalahgunakan sesuatu kekuatan yang mereka miliki, dan dengan itu walaupun mereka mendapatkan kebahagiaan, mereka tanpa menyadarinya merugikan banyak orang. Dan dengan ini saya ajak para kalian untuk tidak melakukan korupsi, dan mari bersama kita membuat dunia ini lebih tentram. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, perkenalan dulu. Nama saya Muhammad Rosakul Muklasin dari kelas D4A Fisioterapi. Saya ada tugas membuat video mengenai budaya anti korupsi. Jadi sebelum kita mulai, simak video berikut ini dulu. Selamat siang, Pak. Oh iya Pak David, silakan masuk. Sekalian minta tolong tutup pintunya ya. Siapa? Dulu, silakan. Makasih, Pak. Ada keperluan apa ini ya datang ke sini? Jadi gini, Pak, kan di daerah Bapak itu kan ada tempat untuk tambang untuk pasir itu kan. Itu saya mau nambang di sana, Pak. Oh, yang daerah belakang sekolah penerbangan itu ya? Ya, Pak. Terus kan Bagaimana? perizinannya susah kan. Nah, itu tolong bantu ya, Pak. Dosa Pak David. Itu gampang, Pak. Ini loh. Nih. Nanti juga Bapak dapat bagiannya, Pak. Aduh, saya jadi enak Pak David. Gimana, Pak? Mau? Lumayan loh, Pak. Itu. Udah 10 ya yang terkumpul ya. Oke. Sip kan, Pak? Sip. Yuk ya, Pak. Oke, jadi itu contoh orang yang korupsi guys ya. Jangan korupsi, kamu mau masuk neraka. Jangan korupsi ya, kayak orang banteng merah itu. Bakso. Weh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Murti Oktaviani MR dari kelas D4A Fisioterapi tingkat 1. Di sini saya ingin menyuarakan leaflet yang telah saya buat, yaitu generasi muda bebas korupsi. Apakah teman-teman di sini mulai menyadari bahwa tindakan korupsi bisa mengancam ekstensi generasi muda? Beberapa dari kita mungkin cukup abai dengan urusan korupsi, soalnya baik di Indonesia maupun di berbagai negara di dunia, para perilaku koruptor banyak datang dari orang-orang penting, seperti kepala desa, bupati, gubernur, hingga menteri. Sejatinya, korupsi itu bermula dari nafsu yang tidak pernah puas dan rendahnya kualitas akhlak seseorang. Maka dari itulah, dirasa penting bagi kita semua untuk berperilaku jujur sejak dini, menyampaikan amanah dengan adil tanpa mengurangi yang seharusnya cukup, serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Sesederhana itu, agaknya kita sama-sama menyadari bahwa secara teori perilaku jujur dan amanah itu pengertiannya mudah dihafal, tetapi begitu sulit untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun demikian, saya yakin teman-teman semua dapat berperilaku jujur. Mari kita jauhi perbuatan korupsi mulai dari hal-hal terkecil seperti korupsi waktu, korupsi uang jajan, dan korupsi uang kembalian. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Afira Latifah dari kelas D4A tingkat 1 dengan NIM P272260222228. Saya di sini akan mengamanyakan tentang sikap anti korupsi pada diri mahasiswa melalui leaflet yang sudah saya buat dengan judul Say No to Corruption, yang berarti katakan tidak pada korupsi. Anti korupsi merupakan sikap menentang terhadap adanya korupsi. Tentu kita semua tahu bahwa tindakan korupsi merupakan salah satu tindakan pidana yang sangat menyengsarakan rakyat karena menyalahgunakan dana milik negara. Sejak tahun 2004 hingga tahun 2022 telah tercatat kurang lebih 170 kasus korupsi yang dilakukan oleh bupati, wali kota, dan gubernur yang telah dipilih dan diletakkan kepercayaannya pada rakyat. Oleh karena itu, diperlukanlah sikap anti korupsi yang ditanamkan pada diri generasi muda. Lalu, apakah sikap anti korupsi dapat dibangun tanpa integritas? Tentu tidak bisa. Dan tahukah kamu kalau tindakan sekecil mencontek atau titip absen sudah melawan nilai-nilai integritas? Melihat banyaknya kasus korupsi yang terjadi saat ini, mungkin harus kita sadari bahwa hal ini berasal dari kurangnya nilai-nilai integritas yang tertanam pada diri-diri mahasiswa. Untuk kita, para generasi muda, untuk kita, mahasiswa, dilakukan untuk kita berpartisipasi secara aktif dalam memberantas korupsi dengan satu tekad bersama. Hendaklah kita peduli dengan negara kita, dengan ikut menjaga wibawa pemerintah, dengan ikut mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di negeri ini di semua tingkat dan wilayah. Hilangkan sikap acuh dan tidak peduli, sebab hancur atau tidaknya negeri ini di masa depan kelak ada di tangan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Ninyoman Yunitriani, bisa dipanggil Yuni, dengan NIM P272260222229 dari kelas D4A Fisioterapi Poltekkes Kemenkes Surakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tentang korupsi. Apa sih itu korupsi? Korupsi merupakan suatu perbuatan yang menentang dari tugas resmi ataupun kebenaran-kebenaran lainnya yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Nah, tanpa disadari, korupsi ada loh di dunia perkuliahan. Apa saja sih contohnya? Contoh dari korupsi pada dunia perkuliahan yang pertama yaitu bolos kuliah atau titip absen pada kuliah, yang kedua yaitu mencontek atau copy paste tugas ataupun ulangan, dan yang terakhir menggunakan uang kuliah untuk foya-foya. Maka dari itu, mari perangi korupsi dari diri sendiri. Nah, ada pun strategi yang digunakan untuk memperangi korupsi. Yang pertama yaitu ada strategi reprensif, yang kedua ada strategi perbaikan sistem, yang ketiga ada strategi edukasi, yang keempat yaitu ada strategi pencegahan, dan yang kelima yaitu ada strategi detektif. Kalau bukan dari kita, lantas siapa? Mari bersama-sama perangi korupsi. Dari Sabang sampai Merauke harus berani katakan tidak pada korupsi untuk kemajuan bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nola Dinar Primadani dari Prodi Fisioterapi kelas D4A tingkat 1, ingin menyuarakan terkait dengan leaflet yang telah saya buat, yaitu Say No to Corruption. Tindakan korupsi adalah kejahatan yang sangat bejat. Uang rakyat dihabiskan untuk kepentingan pribadi. Korupsi di negara ini telah merugikan rakyat dan negara puluhan triliun, bahkan ratusan triliun. Korupsi jelas-jelas adalah virus ganas yang mampu mengembangkan suatu bangsa besar ini. Oleh karena itu, wajib kita basmi. Tetapi masih adakah orang yang peduli dengan itu semua? Masih adakah orang yang peduli dengan nasib bangsa? Masih adakah orang yang peduli akan hak rakyat yang terampas? Kalau masih ada orang yang peduli, jangan diam. Bangkit dan bersuaralah. Ini adalah negeri kita, bangsa kita, tanah kita, rumah kita,
dan kita tidak boleh membiarkan korupsi menindas rakyat. Kita rebut kemerdekaan untuk kita, wahai rakyat dan pemuda Indonesia. Indonesia adalah bangsa besar, bahkan banyak yang bilang tanah kita adalah tanah surga. Namun, jutaan rakyat direnggut kesejahteraannya oleh para pemimpin yang korup, tikus-tikus bangsa yang selalu benar di mata hukum. Kita adalah mahasiswa pergerakan yang tidak terikat oleh suatu kepentingan, tetapi menyuarakan kepentingan rakyat yang tumbuh dari dalam hati, bukan atas perintah siapapun. Selagi kita masih merasa mahasiswa peduli akan masa depan bangsa, mari kita terus berjuang melawan korupsi dan apapun bentuk penindasan yang merenggut hak-hak rakyat Indonesia. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.